Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Dadi Rafka Pranaja dari kelas PPLG 2 dan sekaligus dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPL dalam konsep toko online yang berisikan 4 materi saja, yaitu DFD, use case, activity, dan kelas diagram. Oke, daripada nunggu, kita langsung aja ke materi pertama, yaitu DFD. Jadi, apa itu DFD? DFD adalah diagram yang digunakan untuk menggambar alur atau perpindahan data di dalam suatu sistem. DFD juga menunjukkan proses apa yang terjadi dalam sistem, data apa yang masuk dan keluar, serta tempat penyimpanan data. Dan di sini ada 4 macam komponen DFD, yaitu simbol entitas eksternal, proses, aliran data, dan simbol file. Simbol eksternal yang berbentuk persegi panjang ini menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem. Simbol proses yang berbentuk lingkaran menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data input ditransformasikan ke aliran data output. Lalu aliran data yang berbentuk anak panah menggambarkan arah perpindahan data. Dan terakhir simbol file yang hanya 2 garis lurus saja menggambarkan tempat penyimpanan data yang disimpan dalam sistem. Oke, kita pindah ke gambar selanjutnya. Di sini ada gambar tampilan DFD level 0, saya akan jelaskan. Dimulai dari proses 1.0 yaitu pendataan produk, di mana admin memasukkan data produk ke sistem. Data ini kemudian menjadi informasi produk yang dapat dilihat dan diakses oleh customer. Lalu proses 2.0 yaitu pemesanan, di mana customer mengirimkan data pemesanan. Sistem memproses pemesanan tersebut dan menghasilkan nota total pemesanan kepada customer, serta mengirimkan laporan data pemesanan kepada admin. Lalu yang terakhir, proses 3.0 yaitu pembayaran. Customer melakukan login dan meneruskan data pembayaran ke sistem. Sistem kemudian memberikan nota pembayaran kepada customer dan menghasilkan laporan data pembayaran untuk admin. Kita pindah lagi. Di sini ada DFD level 1. Saya akan jelaskan lagi. Dimulai dari yang pertama, admin memberikan data produk kepada sistem yang kemudian diproses melalui tahap 1.1 alias pendataan produk. Tahapan ini bertujuan untuk memasukkan data produk ke dalam sistem agar dapat digunakan lebih lanjut. Selanjutnya, data yang telah tercatat akan diteruskan ke proses 1.2 atau cek kelengkapan data produk, yaitu tahap pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan informasi seperti nama, harga, stok, dan atribut lainnya sebelum disimpan. Output dari proses ini berupa data produk yang sudah diverifikasi, kemudian disimpan ke dalam penyimpanan data. Tahap berikutnya adalah 1.3 atau tampilkan data produk, di mana data produk yang sudah disimpan ditampilkan kembali kepada pengguna. Tahap ini customer dapat melihat data produk yang telah tersedia dalam sistem. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang use case diagram. Use case diagram adalah diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan fitur-fitur yang ada di dalam sistem. Kegunaannya untuk menjelaskan fungsi apa saja yang dapat diakses oleh pengguna, mempermudah pemahaman alur kerja sistem sebelum dibuat, dan menentukan kebutuhan fitur dan batasan sistem. Sebagai contoh, di sini ada gambar tentang use case diagram yang melibatkan 3 tokoh seperti pemilik toko, admin,
Kemudian ada activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan alur aktivitas atau langkah-langkah proses yang terjadi pada sistem. Diagram ini membantu dalam memahami bagaimana suatu proses berjalan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, di sini ada contoh activity diagram yang menggambarkan alur proses pada sistem penjualan toko online. Proses dimulai dari admin yang melakukan update informasi dan mengelola data barang. Setelah data barang diperbarui, admin akan menampilkan barang di halaman toko online agar customer dapat melihat dan memilih barang. Kemudian, customer akan memilih barang dan memasukkannya ke dalam keranjang belanja lalu melakukan transaksi. Transaksi tersebut akan diproses oleh admin melalui fitur kelola data transaksi. Setelah transaksi selesai, admin membuat laporan penjualan dan mengirimkannya ke pemilik toko. Lalu, admin juga akan mengirim barang kepada customer, dan ketika barang diterima, maka proses dianggap selesai. Diagram ini menunjukkan bagaimana alur penjualan terjadi mulai dari admin, customer, hingga pemilik toko. Selanjutnya, yang terakhir adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur atau kerangka dari sebuah sistem. Jika use case dan activity diagram berfokus pada alur proses, maka kelas diagram berfokus pada bentuk data dan hubungan antar data dalam sistem. Dan di sini ada contoh kelas diagram yang menunjukkan struktur data, hubungan antar komponen dalam sistem toko online. Di bagian tengah terdapat kelas login yang berfungsi sebagai gerbang utama agar admin, customer, dan pemilik toko dapat mengakses sistem. Kelas ini memiliki atribut username dan password serta metode cek login. Selanjutnya terdapat kelas admin yang memiliki fitur untuk mengelola data barang serta transaksi dan melakukan update informasi. Kemudian ada kelas barang yang menyimpan data barang seperti nama, harga, stok, dan memiliki metode input, update, dan serta delete. Untuk pengguna pembeli ada kelas customer dengan atribut data diri serta dua metode, yaitu memilih barang dan melakukan transaksi. Serta pemilik toko menerima data barang serta laporan penjualan dari sistem untuk memantau aktivitas toko. Di bagian kanan terdapat kelas sistem atau aplikasi yang menyediakan fitur utama seperti dashboard, data barang, transaksi, profil, dan report atau laporan. Kelas ini menjadi pusat akses setelah user berhasil login. Secara keseluruhan, kelas diagram ini memperlihatkan bagaimana setiap bagian saling terhubung melalui proses login dan bekerja sesuai perannya dalam sistem penjualan toko online. Lalu kesimpulan yang dapat kita pelajari dari materi ini bahwa sistem penjualan online merupakan solusi digital yang mempermudah proses jual beli baik bagi pelanggan maupun pemilik toko melalui analisis DFD, use case diagram, activity diagram, dan kelas diagram. Dapat dilihat bagaimana sistem ini bekerja secara struktur, mulai dari alur data hingga hubungan antar objek. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak enak didengar atau mungkin salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan saya Muhammad Adi Rafa Pranaja dari kelas 11 PPAG 2 sekaligus dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.